pengacaranya yang dilaporkan yang lain. Nah, tapi di situ dia mengakui karena dia berhutang. Tapi dia malu mengungkapkan jumlahnya, jadi diperkecil. Tapi buktinya udah banyak, udah diserahkan juga dengan pengacaranya bukti yang sebenarnya. Dan di situ pengacaranya udah mengakui. Oke, berarti ini teman-teman, berarti kita perjelas bahwa Mbak Markonah tadi itu pinjam sama sampean, terus sampean ngasih ke dia, sampean dia nggak bayar, terus sampean ngulunasi utangnya dia terus dia gak terima, ditagih malah ngejak tukaran. Malah ngejak tukaran, yo ayo nek ngejak tukaran tak ladeni pisan. Oke, terus akhirnya lapor polisi dia dengan alasan dianiaya BCD bla 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 bla. Tapi ternyata naik ke persidangan ternyata tidak terbukti. Tidak terbukti dan sampean tidak dinyatakan tidak bersalah. Oke. Tidak bersalah. Setelah keputusan ini di pengadilan mana? Satin ya? Satin Court. Oke, di pengadilan Satin. Nah, pengadilan Satin hari ini tadi kita minta hasilnya ya, karena waktu kemarin sampai nggak minta hasilnya. Karena itu kita nggak tahu, ternyata hasilnya itu harus diminta sendiri. Karena waktu itu aku minta sama pengacara nggak tahu soal itu kan. Oke, jadi sebenarnya tahu, tapi karena gratisan, pokoknya golek dhewe. Jadi ini ya udah, ini tadi kita kesana ya, kita ngambil terus ambil 2 minggu lagi ya nanti dari hari ini, dari konten ini dibikin 2 minggu untuk ngambil resitnya dan dinyatakan tidak bersalah. Dan itu nantinya yang akan kita bawa, terus endingnya uangnya nagihnya ke Small Tribun. Nah, Small Claim Tribunal. Small Claim Tribunal. Nah, makanya terus kita tadi juga ke sana ya. Kita mau isi form. Pokoknya kita akan kejar Mbak Markonah ya. Iya, tunggu aja Markonah, itu data-datanya semua kamu komplit, alamat rumahmu di Indo, di sini KTP-mu dan semua peminjaman kamu itu lengkap di TNG, di WA kamu, semuanya, akun SS, oke, nggak ada yang akan ketinggalan. Semuanya bukti akan kita persiapkan di Small Claim ya. Oke, nanti kalau ini kan metode pertama, kita masih pakai Small Claim ya. Iya. Ada senjata berikutnya lagi kan? Ada. Ya kan? Kita sudah siapkan ya. Kita siapkan. Jadi tadi kita ke court ya, Satin Court udah selesai, terus kita ke Small Tribunal. Nah, nanti episode berikutnya adalah kantor pengacara. Ya. Jadi sekali lagi ini juga buat teman-teman ya, buat teman-teman kalau ada kalian sangkutan, ya kan, kayak Mbak E ya, berani. Ya, karena kita nggak salah dan kita ada buktinya, baru kita harus lurus. Jangan sampai kalian ada buktinya tapi kalian nggak berani, takut, jangan. Dan sip ya. Dan hari ini kan nggak lepas saya dampingin terus. Ya, saya ditemani. Gitu. Karena ya senengannya golek perkara sih. Sebenarnya saya nggak golek perkorone wis enek. Tapi tinggal jalanin aja. Tapi aku melok-melok. Melok ngancani ngono ceritane. Wis kandung ngeruh melok-melok pisan dong. Namanya pengacara pengangguran banyak acara. Jadi aku sih tak golek ya ngono, pengangguran banyak acara, ayo aja. Jadi ketemu di tempatnya Miss Yuni ya, kita ngobrol, oke. Dan satu sisi juga saya tertarik dengan case ini, karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang case-nya seperti ini. Tapi tidak berani. Kalian biasanya tuh ada bukti, ada yang pokoknya alamat mereka, bukti mereka hutang, tapi nggak berani untuk speak up gitu loh. Padahal di sini kalaupun kalian mau speak up pun banyak teman kalian yang misalnya 1 orang pinjem 3 orang, kalian dengan teman 2 orang yang lainnya itu boleh speak up, tapi kok nggak mau gitu loh. Nah, oke, berarti ketika kalian ada yang utang, kemudian kalian nggak mau nagih, kalian cukup mengikhlaskan, ya sudah, simpan dalam hati. Tapi kalau ada yang mau nagih, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang komplit, yang jelas, ayo kita jalan bareng, kita kasih pelajaran ya. Artinya biar nggak seenaknya sendiri dipikirnya ini Hongkong, ini Hongkong, mereka bisa seenaknya hukumnya makan duit temennya, terus leha-leha, enggak. Apalagi yang duit itu tiap bulan tuh harus membayar gitu, berbunga
Seperti itu kalian yang utang bisa lepas tangan, tapi yang bayar kan nggak bisa lepas tangan. Apalagi atas nama kita gitu kan. Benar. Jadi dan nanti kalau ada yang berencana ngutangi, siapkan bukti-bukti ya. Yang berencana mau ngutangi, dan kalian nggak keblondrok. Lah saiki kan arek-arek kadang-kadang ngutangi coy. Ora ada buktine ayo aja kate kejak perang ya bongko nganggur. Ayo. Tapi kalau kalian ada buktinya komplit, lengkap, jelas, ya kita gas. Lah, kalau nggak ada buktinya terserah mau diam ya, diam saja. Nah, dan kalau kalian ngutangin orang, usahakan fotokopi KTP-nya kalian pegang. Jangan lupa foto wajahnya. Nah, foto wajahnya dan alamatnya, Indo. kontraknya. Kontrak. Kontrak itu ada 2, alamat Indo dan Hongkong. Dan buat Mbak E yang minjem duit ya, sampai yang bayar, nggak cuma dikejar di Hongkong ya, kita kejar di Indonesia ya. Iya, aku sudah siapkan pengacara buat kamu 1 orang Markundil. Jadi siap-siap ya kamu. Jadi Hongkong Anda kita mainkan. Di Indonesia ya kita mainkan. Jadi sekali lagi. Dan kamu untuk majikannya Markundil ya, kamu sudah ikut-ikutan melaporkan aku ke polisi, silahkan. Sekarang terbukti aku nggak bersalah karena kita nggak salah. Yang salah pembantu kamu, dan kamu melaporkan kita pun jalani dengan tenang gitu loh. Sekarang terserah kamu mau ikut-ikutan, ikut aja. Oke, ayo silahkan. Jadi itu apa? Kamu mendukung dia di belakang kan? Silahkan. Aku ya melok kan? Iya, kamu kan jadi itu aku perisaiku. Ya, Miss Juni dulu lah. Miss Juni. Aku kan kurir. Iya. Pembantu umum. Pembantu umum. Melok gurine. Jadi sekali lagi aku seneng ya kalau ada teman-teman punya masalah, ayo kita naikkan bareng. Ayo. Kita diskusi, kita naikkan bersama-sama. Ya kita tumpas ya, kita basmi. Jadi kalau orang kata orang Hongkong ini, kamu kerja tuh susah gitu loh, dapetin uang. Apalagi kamu meminjamkan dan orang itu nggak ngebayar gitu. Nah itu susah dan sulit. Apalagi orang asli sini ya, makan aja mereka pilih-pilih. Betul. Nah apalagi utang duit kita segitu banyaknya. Maaf ya Markundil ya. Ini buat kamu nih Markundil, khususnya tontonlah ya videoku ini ya. Jadi kalau saya bikin konten, saya bikin konten sebenarnya tidak hanya ke Mbak Markundil ya. Iya, buat teman-teman semuanya sekali lagi bahwa di sini ada jalur. Di Indonesia juga ada jalur. Yang satu persatu jalurnya. Yang penting kan sampean ada bukti, ada hal yang bisa meyakinkan bahwa sampean kan disalahi, bahwa sampean disalahi sama orang, bukan kita nyalahi ya. Iya. Kalau sampean sing nyalahi ya aku mundur. Iya, jangan aku yang disalahi loh. Remuk lah kan kita kan yang disalahi. Iya. Kita orang yang dizolimi. Itu kan. Terzolimi, makanya kita mencoba ya di case ini, di kasus ini kita akan lihat sampai sejauh mana nanti perkembangannya, sampai bagaimana, terus kita bisa belajar dari kasus ini agar supaya teman-teman semakin lebih waspada. Nah kalau ada niat mau ngutangi, siapkan bukti-buktinya ya, jangan lupa pakai materai Indonesia ya. Siapkan bukti-buktinya, jangan cuman asal-asal ya wis gak apa-apa, jangan. Itu mereka nanti lenggak kangkung. Kalau saya kan enggak mau, saya harus benar-benar kumpulin bukti-bukti, dan tadi setelah kita bahas kan komplit ya semuanya, kita anggap komplit lah. Kita anggap komplit, dan kalau nggak komplit kan aku nggak berani. Nggak berani lah, aku juga nggak berani loh speak up kalau di sini kalau nggak komplit. Data-datanya semua komplit. Di persidangan juga dinyatakan aku nggak bersalah. Di sini datanya juga iya. Kamu sendiri Markona ya, Markundil udah mengakui di persidangan kau bersalah. Jadi keluarkan uangnya. Jangan kau kantongin terus. Ya pokoknya itikat baik. Itikat baiknya aku itikat baik. Dan kalau kalian kalau sampean nyetorin ya kan rutin semuanya, maka oke. Tapi kalau sampean enggak, ya siap-siap sampean menggali kubur sampean sendiri. Jangan sampai nanti surat datang kok mata menjeling sama aku ya.
Jadi kita nggak akan bertemu lagi di situ. ya kita ketemunya nanti di sana di court ya, di small claim tribunal. Kalau sampai nggak mau datang, berarti akan ada episode berikutnya. Jadi artinya kita nggak melepas begitu saja. Nggak akan kulepaskan begitu saja. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sekali lagi ya, aku seneng ada yang mau ngomong dan terang-terangan ini dan karena berani. ini ada buktinya loh Mas, kan udah lihat sendiri, bukti itu nyata dan nggak bohongan, dan kita juga nggak menulis bohong-bohongan itu Ya soalnya emang kan ada ya lah. ya Di buktinya kan aja lah. ini semua di sini Kan aku tadi nanya kayak gitu tuh. Iya. Nah, sampean bisa menunjukkan. Bisa, buktinya ada. Jadinya ya saya gak pakai rem, tak gas polisan ya. Soalnya Iya. kan aku wis ketok buktinya posisinya dari sisi Mbak E. Dan lagi aku tadi juga ke court, Iya. aku tadi juga ke small claim tribunal. Ya. Jadi saya sama Mbak E, intinya pembelajaran hari ini adalah satu hal, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang merasa terzolimi, kita akan coba bantu teman-teman yang merasa terzolimi, bukan play victim. Ya bukan, Beda ada ini. buktinya. Kalau terzolimi itu beda dengan play victim. Kalau play victim dia itu merasa bersalah padahal dia yang salah. Iya. Jadi merasa dia yang merasa dia itu yang apa ya, dianiaya. Ya, padahal dia yang aniaya. Iya. Nah, itulah yang aku lihat kau saat kau praktek di apa? Pengadilan. Di pengadilan. Apa ya? Kok itu tidak mengatakan yang sejujurnya. Ya apa yang kau laporkan dengan kepolisian, dengan dokter itu berlainan dengan apa yang kau praktekkan itu loh. Makanya di situ aku cekikikan sendiri, maaf ya Markudil ya, karena itu nggak ada dalam tulisan polisi gitu loh, nggak ada tulisan kedokteran gitu loh. Jadi ya maaf aja kalau kau salah, karena di sini juga ada peraturannya. Walaupun pertamanya aku dinyatakan salah karena aku membalas kau karena menjambak rambutmu, ya minta maaf lah, itulah. Kalau kau mencakar orang ya akibatnya orang itu refleks langsung menjambak itu. Ya enggak salah juga. Iya, tapi kan diutang DE kok. Nah, tapi dia mencakar duluan loh. Kan kita refleks loh, Mas. Refleks langsung menjambak. Lah itulah plus 62 seperti itu refleksnya. Sebenarnya enggak apa-apa. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau dilaporkan. kalau perlu malah diusilin sekalian. Udah. Udah. Kalau sama aku loh ya. Kalau sama aku kayak gitu. Iya, orangnya. kemarin aku saking gregetnya tuh, aku tulis surat ke rumah dia Indonesia tuh, aku bilang, Markundil, bayar utangmu, kutunggu kau di pengadilan kan. Ya. Pada saat itu 1 minggu kemudian ketemu kau di lantai lobi, kok mata kau meremelek. Di situ kau mengancam aku. Tapi aku nggak apa-apa pun. Pokoknya kita akan teruskan. Teruskan. Jadi oke. Saya rasa pelajaran hari ini itu buat teman-teman yang merasa terzolimi, sekali lagi buat teman-teman yang merasa terzolimi, kumpulkan bukti-bukti kalian kalau kalian dizolimi. Dan satu hal loh Mas, para majikan itu ya kalau tahu cecenya bersalah, jangan dibela gitu loh. Kalau dibela kan urusannya panjang. Jadi cecenya tuh merasa kayak ada yang membela. Jadi kayak, wah aku dibela majikanku nih, nggak usah bayar utang nih. Lo ya disikat sak majikane lo. Nah. Kalau aku ya tak sikat sak majikane. Nah. Gitu. Terus begitu. Jadi ketika kemenyek ya. Udah kemenyek, pas majikannya membela, dia udah ya wes, berarti aku dibela majikanku, nggak usah bayar utang. Majikannya gembede, nggak usah dibayar. Di sini nggak perlu bayar utang. Nah, kemenyek. Jadi apa-apa lapor polisi, apa-apa lapor, apa-apa ngenyak. Dan satu hal ya untuk para majikan, jangan telepon majikan orang lain gitu. Loh, itu bisa dilaporin. Iya, untuk majikanku ya baik. Kalau majikanku saat itu gebreget langsung kamu dilaporkan. Lapor polisi ganggu-ganggu. Jam 12 siang tengah hari dia telepon pas kerja. Majikanmu boleh saja menganggur, majikanku kerja. Gitu. Nah ini berarti kan persoalannya bukan hanya anaknya, berarti majikannya juga. Majikannya sosote juga. Jadi ketika uang itu nggak bisa membalikin, malah dia teror majikan orang lain gitu. Siap. Bagaimana caranya membayar? Bagaimana caranya membayar? Transfer, kalau nggak bisa bayar, datangi rumahnya, cuma berapa blok doang.
ngomong kayak ngomong bagaimana cara membayarnya atau kayak gimana gitu. ojo meneng ae. Ojo meneng wae tapi diam-diam kayak ngelempeng-ngelempeng ngece lho Mas. Kayak wong ngece lho. Ya banyak soalnya. Heeh, ngece. Orang sing Jadi kayak menjolimi ku malah melelen. ya kayak wah, Ini saatnya kita kasih pelajaran. ngenyek lah, kayak ngenyek lah. Sip. Jadi Kayak ngenyek lah. begitulah teman-teman cerita hari ini. Sekali lagi saya akan berusaha menemani persoalan ini Sampai selesai. Sampai selesai, sampai kelar, sampai kemana ujungnya persoalan. Kalau saya sih tetap saya yakin aja karena ini menurut saya sesuatu yang menarik, sesuatu yang menarik baru, banget. yang kasus di luar sana juga banyak tentang hal ini. Iya. Dan tadi kemarin pengacaranya kan sudah ada kontaknya kan? Udah, pengacara udah ada Nah, kontaknya. ini pengacara Hong Kong ada, pengacara Indonesia ready. Ada. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi tidak ada kejahatan yang sempurna. Selalu akan kebaikan itu akan menemukan jalannya. Keadilan itu Benar, akan pasti. Iya. Bagi saya keadilan itu pasti hanya masalah waktu saja. Iya. Tinggal sampean tunggu aja keadilan itu datang. Kalau sampean mau ya silahkan itikat baik sampean, tapi kalau sampean tetap bersikukuh ya monggo. Yang jelas kita udah akan siapkan segala sesuatu. Iya. Itu saja dari saya hari ini sama Mbak E. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan jalan terbaik buat kita. Amin. Dan kita doakan Mbak E tadi itu mau beritikat baik. Sadar diri kalau memang sadar. Kalau nggak sadar ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bawa palu nanti. Iya. Nggak apa-apa, goblok nomorku nggak apa-apa. Palunya berbeda ini. Iya. Palunya bukan palu yang kecil ya. Sekalian yang gede sekalian. Jadi kalau kena di palu itu nanti sakit. Sampean yang akan merasakan sakit. Tapi bukan dari kami yang menyakiti. Ada tangan-tangan lain yang akan membalas, dan tangan-tangan lain itu akan meminta keadilan. Bener. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye. Wish.